Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, untuk materi ini kita akan pisah-pisah menjadi dua video supaya durasi videonya nggak terlalu panjang dan teman-teman bisa tidak bosan mendengarkan materi ini. Oke, untuk memulai pembahasan mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, pertama kita akan membahas kebijakan ekonomi makro. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan inflasi, dan di mana di sini kita juga akan mengulik sedikit tentang inflasi. Inflasi memiliki hubungan erat dengan kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal, sebab pada dasarnya inflasi bisa diatasi dengan dua kebijakan ini, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dua kebijakan ini termasuk ke dalam ranah kebijakan ekonomi makro. Jadi, di dalam kebijakan ekonomi makro kita akan membahas kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal, karena kebijakan fiskal dan moneter termasuk kepada kebijakan ekonomi makro. Apa yang dimaksud dengan ekonomi makro? Ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi secara agregat atau secara keseluruhan. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari penerapan dua kebijakan ini, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, adalah yang pertama, tingkat inflasi yang terkendali, yang kedua, kesempatan kerja yang tinggi, yang ketiga, nilai ekspor yang berimbang dengan nilai impor, yang keempat, nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing berada pada kondisi yang stabil, dan yang kelima, tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan terus mengalami peningkatan. Itulah tujuan akhir dari penerapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, yaitu inflasi terkendali, kemudian banyaknya kesempatan kerja, nilai ekspor dan impor yang seimbang, nilai tukar rupiah atau nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing yang berada pada kondisi stabil, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus mengalami peningkatan. Selanjutnya, terdapat dua jenis kebijakan makroekonomi pemerintah, seperti yang sudah kita singgung sedikit sebelumnya, yaitu yang pertama adalah kebijakan moneter dan yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan upaya pemerintah melalui otoritas moneter atau bank sentral untuk mempengaruhi perekonomian secara makro dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar, tingkat bunga, dan kredit. Jadi, kalau kebijakan moneter merupakan upaya pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian secara makro dengan mengendalikan jumlah uang beredar, tingkat bunga, dan juga kredit. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan fiskal, merupakan upaya pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian secara makro melalui sistem perpajakan dan belanja negara yang meliputi pengeluaran konsumsi pemerintah dan pembayaran transfer. Jadi kalau kebijakan fiskal, dia mempengaruhi perekonomian melalui sistem perpajakan dan belanja negara. Dan dua kebijakan ini akan kita bahas lebih detail pada slides berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas konsep kebijakan moneter. Apabila jumlah peredaran uang tidak diatur atau dikendalikan, akan memberikan pengaruh buruk terhadap perekonomian. Jadi kalau jumlah peredaran uang tidak diatur atau tidak dikendalikan, maka akan memberikan pengaruh buruk terhadap perekonomian. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong kenaikan harga dan dalam jangka panjang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika terjadi peningkatan jumlah uang yang beredar, maka dapat mendorong terjadinya kenaikan harga. Dan dalam jangka panjang akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan sebaliknya, jika peningkatan jumlah uang beredar sangat rendah, kelesuan kegiatan ekonomi akan terjadi, sehingga akan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.
Jadi sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar sangat rendah, maka artinya adalah terjadi kelesuan kegiatan ekonomi dan akan berdampak terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau misalnya jumlah uang beredar itu berlebihan, itu juga tidak baik. Kalau dia terlalu rendah, jumlah uang yang beredar juga tidak baik. Kondisi tersebut yang melatar belakangi otoritas moneter yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral berperan untuk mengambil kebijakan pengendalian jumlah uang beredar dalam perekonomian yang dikenal dengan istilah kebijakan moneter. Jadi untuk mengontrol atau mengendalikan jumlah uang yang beredar ini agar jumlah uang yang beredar tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, maka otoritas atau pihak yang dapat melakukan ini adalah Bank Indonesia selaku bank sentral melalui kebijakan moneter. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam rangka mencapai kestabilan rupiah, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Jadi, untuk mengatur peredaran uang ini merupakan tugas dari Bank Indonesia, yang mana dalam melaksanakan kebijakan moneter harus dilaksanakan secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Selanjutnya, menurut Bank Indonesia, pengertian dari kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter yang meliputi jumlah peredaran uang, uang primer, dan kredit moneter, serta pengendalian tingkat suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Indikator stabilitas ekonomi makro terdiri atas yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua penurunan pengangguran, dan yang ketiga laju inflasi rendah atau terdapat kestabilan harga. Jadi kalau misalnya laju inflasinya rendah artinya adalah terdapat kestabilan harga. Kemudian pengertian lain dari kebijakan moneter adalah suatu kebijakan ekonomi yang menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang bertujuan menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kebijakan moneter di setiap negara dikendalikan oleh otoritas moneter, dalam hal ini adalah bank sentral. Nah, di Indonesia, kebijakan moneter dikendalikan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kebijakan moneter ini merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Dan di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Selanjutnya, kita akan membahas jenis kebijakan moneter. Jenis kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia terdiri atas dua. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif atau disebut juga dengan kebijakan uang longgar atau dalam bahasa Inggris easy money policy. Kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Jadi, kebijakan moneter ekspansif artinya adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang mana kebijakan ini diterapkan dengan cara yang pertama adalah menurunkan tingkat suku bunga. Kemudian yang kedua adalah membeli surat berharga pemerintah. Kemudian menurunkan cadangan wajib minimum juga dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar, memberlakukan kebijakan kredit longgar ya, juga akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif atau disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Dalam bahasa Inggris adalah tight money policy. Kebijakan moneter kontraktif diterapkan ketika ekonomi suatu negara mengalami resesi dan tingkat inflasi yang tinggi dengan cara menurunkan jumlah uang yang beredar. Jadi kalau misalnya kontraktif ini dilakukan ketika negara mengalami resesi dan juga inflasi yang tinggi dan kebijakan ini diterapkan pemerintah dengan cara
menurunkan jumlah uang yang beredar. Yang mana kebijakan ini dapat diterapkan dengan cara, yaitu yang pertama adalah menaikkan tingkat suku bunga, kemudian yang kedua yaitu menjual surat berharga pemerintah. Kemudian yang ketiga, menaikkan cadangan wajib minimum, dan yang keempat, memberlakukan kebijakan kredit ketat. Yang mana cara-cara ini bertolak belakang dengan cara kebijakan moneter ekspansif. Jadi, kebijakan moneter kontraktif ini merupakan kebalikan dari kebijakan moneter ekspansif. Kalau kebijakan moneter ekspansif dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar, sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah dengan menurunkan jumlah uang beredar. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang untuk yang pertama adalah menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada yang pertama adalah operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto. Yang ketiga, penetapan cadangan wajib minimum. Dan yang keempat adalah pengaturan kredit atau pembiayaan. Ada 4 instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah fasilitas politik diskonto. Merupakan pengaturan tingkat suku bunga yang diberikan bank sentral kepada bank umum, yang mana fasilitas politik diskonto ini diterapkan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Jadi, kalau fasilitas politik diskonto berhubungan dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Yang kedua adalah operasi pasar terbuka atau disingkat dengan OPT. Merupakan kegiatan jual beli surat berharga pemerintah oleh bank sentral, baik di pasar primer maupun sekunder, melalui mekanisme lelang maupun non-lelang. Contohnya adalah Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Kalau operasi pasar terbuka berhubungan dengan kegiatan jual beli surat berharga pemerintah oleh bank sentral, yang mana dengan ini bisa mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Kemudian yang ketiga adalah cadangan kas atau giro wajib minimum atau disebut juga dengan cash ratio. Merupakan cadangan kas minimum yang wajib dimiliki oleh setiap bank umum. Jadi dia berkaitan dengan cadangan kas minimum yang wajib dimiliki oleh bank umum. Yang mana cadangan kas ini diterapkan dengan cara menaikkan dan menurunkan cadangan kasnya. Yang keempat adalah kebijakan kredit. Diterapkan dengan memberlakukan kredit secara ketat maupun longgar, yang mana akan berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, berikut perbedaan kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif berdasarkan instrumennya supaya teman-teman bisa lebih paham. Yang pertama adalah dari instrumen tingkat suku bunga atau politik diskonto. Dengan turunnya tingkat suku bunga, maka akan menambah jumlah uang yang beredar. Sedangkan untuk kebijakan moneter kontraktif, jika tingkat suku bunga naik, maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar karena orang-orang memilih untuk menabungkan uangnya dibandingkan dengan membelanjakan ke barang atau jasa. Selanjutnya yang kedua adalah surat berharga atau operasi pasar terbuka. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga. Akhirnya akan menambah jumlah uang yang beredar. Sedangkan jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menjual surat berharga. Selanjutnya, jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kas atau giro wajib minimum. Akan menurunkan cadangan kas, akhirnya menambah jumlah uang yang beredar. Sedangkan kalau ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, pemerintah dapat menerapkan menaikkan cadangan kas.
Selanjutnya dengan kebijakan kredit. Kalau pemerintah ingin jumlah uang beredar bertambah, maka pemerintah harus melonggarkan kebijakan kredit. Sedangkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, pemerintah akan mengetatkan kebijakan kredit. Sehingga masyarakat sulit untuk mengakses kredit kalau misalnya kebijakan kreditnya ketat. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan. Di video selanjutnya kita akan melanjutkan dengan konsep kebijakan fiskal. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.